Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penjelasan mengenai ruang lingkup dari pangan fungsional. Pokok bahasan yang akan dibahas pada PPT ini atau penjelasan ini adalah mengenai pengertian, ciri, sejarah, golongan, kemudian kriteria, kemudian kaitan pangan fungsional dengan makanan suplemen. Secara umum, pangan fungsional didefinisikan sebagai makanan yang selain bergizi juga memiliki fungsi lain, gitu ya. Fungsi lainnya itu apa? Fungsi lainnya tentu saja mengenai pengaruh positifnya terhadap kesehatan karena memiliki komponen tertentu yang baik untuk kesehatan. Zat tertentu yang ada di dalam bahan pangan tersebut terbukti begitu ya, harus terbukti dapat meningkatkan kerja fungsi tubuh sehingga mampu membantu untuk mencegah atau mengobati suatu jenis penyakit. Jadi kalau misalnya makanan fungsional ini dikonsumsi setiap hari pada jumlah tertentu, maka akan dapat membantu mencegah dan mengobati suatu penyakit. Menurut BPOM, pangan fungsional adalah pangan yang secara alami atau sudah melalui suatu proses, jadi baik secara alami maupun sudah melalui suatu proses, itu secara ilmiah terbukti mengandung satu atau lebih senyawa yang memiliki manfaat baik bagi kesehatan, jadi memiliki fungsi fisiologis tertentu. Dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman dengan karakteristik sensori berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima konsumen. Jadi tadi ya, kata kuncinya berarti adalah mengandung yang terbukti secara ilmiah memiliki suatu kandungan yang baik bagi kesehatan. Kemudian makanan minuman yang dikonsumsi layaknya makanan dan minuman pada umumnya, kemudian memiliki karakter sensorik yang dapat diterima. Ciri-cirinya, satu memiliki zat gizi atau senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Terbukti secara ilmiah memiliki manfaat bagi kesehatan. Yang kedua, memiliki daya tarik secara organoleptis. Tiga, memiliki efek fisiologis. Misalnya, efek fisiologis itu apa? Misalnya menetralkan zat berbahaya. Misalnya antioksidan yang mampu menetralkan radikal bebas. Atau yang kedua, memperbaiki metabolisme. Misalnya, senyawa antioksidan dapat memperkuat sensitivitas insulin, terutama pada orang yang menderita diabetes misalnya, atau pada orang yang calon diabetes. Nah, karena masalah di orang yang diabetes itu, insulinnya tidak sensitif. Insulin itu ibarat kunci yang membuka pintu gerbang gula pada sel otot, ya, sehingga kalau misalnya kita makan, pankreas akan menghasilkan insulin, insulin akan membuka pintu gerbang sel, kemudian memasukkan gula tadi dari pembuluh darah. Tetapi kalau misalnya insulinnya tidak sensitif, maka proses memasukkan gula dari darah pembuluh darah tadi ke dalam sel kan gagal. Maka gula darah menjadi tinggi. Nah, pada kondisi diabetes, senyawa antioksidan itu dapat membantu memperkuat sensitivitas insulin sehingga gula di dalam pembuluh darah dapat masuk ke dalam sel dan gula darah menjadi berkurang. Kemudian efek fisiologis dari pangan fungsional itu yang misalnya yang lain adalah memperbaiki fungsi organ, misalnya membantu fungsi kolon dalam mengeluarkan feses. Pangan fungsional ini mengandung serat biasanya karena serat dapat membantu kolon mengeluarkan feses. Kemudian juga ada fungsi lain, misalnya serat mampu mengikat kelebihan kolesterol atau lemak dan seterusnya. Kemudian ciri pangan fungsional ini adalah makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi sebagaimana makanan dan minuman pada umumnya, bukan tablet, bukan serbuk gitu ya. Jadi tidak mirip seperti obat atau suplemen. Kemudian yang penting juga dapat dikonsumsi setiap hari dan mempunyai fungsi kesehatan. Nah, sejarah perkembangannya itu tahun 70-an, orang mulai menyadari bahwa makanan yang sehat, misalnya sari buah, roti gandum utuh, atau makanan yang berserat, atau yogurt, itu memberikan efek kesehatan. Kemudian pada tahun 80-an, ada isu lemak tidak jenuh ganda yang memiliki efek kesehatan. Kemudian orang mulai melakukan banyak sekali penelitian mengenai komponen-komponen dalam bahan pangan yang memiliki efek yang baik bagi kesehatan. Kemudian tahun 90-an,
ada bakteri asam laktat ya yang digunakan pada yogurt dan diketahui memiliki banyak sekali efek kesehatan. Kemudian sekarang ini makanan fungsional yang sedang ngetren adalah makanan fungsional dari sumber tumbuh-tumbuhan atau nabati. Jadi tidak hanya berasal dari produk susu, tapi juga dari buah dan sayuran. Kemudian banyak sekali penelitian mengenai kandungan senyawa fitokimia pada bahan pangan. Kemudian kriteria pangan fungsional, yang pertama harus dapat meningkatkan fungsi diet dan kesehatan. Jadi mampu meningkatkan fungsi diet. Yang kedua, ada bukti ilmiah yang kuat mengenai efek positif dari makanan fungsional itu. Dan harus diteliti. Dan metode penelitiannya itu juga harus metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, konsumsi makanan tersebut harus mendapat persetujuan dari ahli gizi dan kesehatan. Jadi kalau ada produk pangan olahan yang kemudian dijual dan kemudian mau memberikan klaim, maka harus disetujui dulu oleh BPOM dan Departemen Kesehatan. Yang keempat tuh jelas harus aman sesuai dengan diet seimbang. Yang kelima, karakterisasinya jelas. Jadi dia mengandung ingredien apa saja, jumlahnya berapa, manfaatnya bagaimana, sekali dikonsumsi itu efeknya kayak gimana, kalau dikonsumsi dalam waktu panjang itu seperti apa, dan harus aman, jelas aman. Kemudian aman atau tidaknya, bermanfaat atau tidaknya itu kan harus diuji. Nah, metode pengujiannya itu juga harus jelas, harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Nggak boleh pakai metode abal-abal, misalnya cuma sekedar pengamatan. Oh, saya mengkonsumsi ini 5 kali, nggak apa-apa kok. Diamati secara fisik tuh nggak ada masalah, nggak boleh kayak gitu. Jadi metode yang digunakan untuk pengukuran ingredient pangan, kemudian efeknya kepada kesehatan itu juga harus jelas. Kemudian kriteria berikutnya adalah ingredient dalam bahan pangan yang diklaim memiliki efek fungsional itu tidak boleh menurunkan nilai gizi dari makanan tersebut. Yang ketujuh, makanan fungsional harus dapat dikonsumsi sesuai dengan asupan dan cara yang normal. Jadi tidak boleh misalnya, oh ini memiliki efek fungsional kalau dimakan satu kali makan tuh mesti 1 kilo, banyak banget gitu ya. Gak bisa. Jadi makanan fungsional harus dapat dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan umumnya dikonsumsi secara normal. Kemudian tidak boleh dalam bentuk tablet, kapsul, atau serbuk yang merupakan ciri-ciri obat atau suplemen gitu ya. Jadi harus dalam bentuk makanan. Yang kesembilan, pangan fungsional harus berasal dari komponen alami. Kriteria umum yang harus dipenuhi agar menjadi pangan fungsional antara lain adalah digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu secara fisiologis, secara gizi, dan secara sensori. Jadi secara sensori warna dan penampilannya harus menarik. Jadi kalau misalnya kita mau menguji suatu makanan itu ada aspek fungsionalnya atau tidak, kemudian apa ya akan kedepannya akan dijadikan sebagai bahan olahan yang dijual secara komersial, maka aspek yang sangat penting adalah warna dan penampilan serta cita rasanya yang enak. Seperti yang sudah di-share di materi dari Food Review Indonesia, salah satu kelemahan dari pangan fungsional, kenapa kok komersialisasinya mungkin bisa terhambat gitu ya, karena tidak menarik gitu. Jadi itu juga jadi masalah. Makanya aspek sensoris itu menjadi sangat penting bagi pangan fungsional dan menjadi salah satu kriteria penting. Jadi secara sensori harus dapat diterima. Makanan tuh kalau misalnya nggak enak juga kita nggak mau makan kan, gitu. Kemudian secara gizi itu bernilai gizi yang tinggi atau bernilai gizi baik, mudah dicerna. Kemudian secara fisiologis mampu memberi pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Pada aspek nutrisional itu kenapa harus mudah dicerna? Ya kalau suatu ingredient fungsional itu tidak mudah dicerna, ya bablas aja gitu, tidak bisa dimanfaatkan tubuh. Yang kemudian efeknya secara fisiologis, kalau misalnya pencernaannya itu rendah, ya tidak bisa memberi efek fisiologis yang baik kan. Makanya secara gizi itu harus nilai gizinya baik, mudah dicerna, kemudian betul-betul mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kesehatan. Kemudian 12 bahan yang termasuk pada pangan fungsional yang akan dijelaskan di mata kuliah ini dari awal sampai kemudian setelah UTS
Sebagiannya akan dijelaskan, sebagiannya nanti dipelajari sendiri ya. 12 bahan yang termasuk pangan fungsional atau ingredient fungsional adalah serat atau dietary fiber, oligosakarida, kemudian oligosakarida sepertinya sudah pernah dijelaskan juga di mata kuliah kimia pangan ya, yang dapat menyebabkan flatulensi kayak misalnya fruktooligosakarida, glukooligosakarida gitu. Kemudian gula alkohol, kemudian ada asam amino, peptida dan protein. Istilah bagi asam amino, peptida dan protein fungsional ini adalah peptida bioaktif. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan juga di bagian berikutnya dari perkuliahan. Kemudian yang berikutnya adalah glioksida, ada alkohol, isoprenoid dan vitamin, kolin, bakteri asam laktat, mineral, asam lemak tidak jenuh, antioksidan dan fitokimia. Nanti saya menjelaskan di beberapa bagiannya beberapa ingredient, kemudian Bu Ika akan menjelaskan di beberapa ingredient yang lain. Nah, ini adalah contoh dari berbagai senyawa fungsional, sumber serta fungsinya. Contohnya di sini yang ada di sini tuh karotenoid, ada serat pangan. Karotenoid itu ada dalam makanan yang berwarna merah atau berwarna oranye gitu. Contohnya wortel, labu parang, ubi jalar warna kuning, warna oranye ya. Kemudian kucing oranye enggak ya, makanan ya. Kemudian pada lutein dan zeaxanthin itu pada jagung, bayam, telur dan jeruk. Kemudian likopen ada pada tomat, semangka dan anggur. Terutama tentang likopen pada tomat ini akan lebih mudah dicerna kalau dia sudah mengalami perebusan terlebih dahulu. Jadi Anda kalau mau makan tomat disarankan tomatnya itu direndam dulu dalam air panas selama 3 menit atau direbus dalam air mendidih selama 1 menit. Itu akan meningkatkan kecernaan likopen. Fungsinya macam-macam ya, bisa dibaca sendiri. Untuk lutein dan zeaxanthin itu berperan dalam menjaga kesehatan mata karena nanti dia akan larut dalam lemak dan akan dibawa menuju ke sel-sel di mata. Kemudian beta karoten itu merupakan antioksidan larut lemak yang mampu menetralisir radikal bebas serta menjaga ketegaran sel. Kemudian serat pangan. Serat pangan contohnya adalah serat tidak larut, kemudian ada juga beta glukan, ada serat larut. Jadi serat itu ada 2 macam ya, serat larut dan serat larut. Kemudian ada juga beta glukan. Serat tidak larut itu contohnya yang terkandung dalam bekatul gandum, jagung gitu. Serat tidak larut itu mampu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan menurunkan resiko beberapa jenis kanker, misalnya kanker kolon gitu ya, karena serat tidak larut tuh kayak bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sistem pencernaan kita, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian mengikat kelebihan lemak dan kolesterol, kemudian serat tidak larut ketika dia masuk ke kolon, itu dia mampu mempercepat pengeluaran feses juga, sehingga menurunkan resiko kanker kolon. Kemudian buah-buahan, misalnya apel, jeruk, gitu, beberapa sayuran kayak misal kacang polong, itu mengandung serat larut yang juga fungsinya kurang lebih sama seperti serat tidak larut, tetapi mampu mengikat air. Sehingga serat larut ini kalau mengikat air, kemudian masuk ke dalam kolon, itu juga mampu mempercepat pengeluaran feses karena fesesnya menjadi lebih bulky atau bulky itu apa ya, lebih raw, lebih berair gitu, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Gitu. Kemudian bekatul, oat, dan barley yang saya jadikan sebagai menu sarapan saya setiap hari, hampir setiap hari sih, nggak setiap hari juga, hampir setiap hari, itu mengandung beta glukan yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner atau PJK, penyakit jantung dan pembuluh darah. Gitu. Kemudian ada asam lemak. Nah, ada yang mengkaitkan bahwa lemak itu tidak baik gitu ya. Lemak yang tidak baik sebenarnya adalah lemak yang dipanaskan sehingga mengalami hidrolisis maupun oksidasi, sehingga senyawa hasil oksidasi berupa radikal, malonaldehid dan lain sebagainya itulah yang kemudian merusak badan kita. Tapi kalau asam lemak itu tidak dipanaskan sebenarnya atau dipanaskan sedikit gitu ya, itu sebenarnya tidak masalah. Contohnya monounsaturated fatty acid itu terkandung dalam minyak zaitun, oleic acid misalnya, asam oleat itu kan terkandung dalam minyak zaitun, itu mampu melindungi pembuluh darah kita sehingga mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah atau penyakit jantung koroner. Kemudian dalam canola dan alpukat itu baik bagi kesehatan. Kemudian ada juga polyunsaturated fatty acid atau PUFA, contohnya omega 3, dalam kenari dan rami itu juga
bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, kemudian meningkatkan senyawa kimia di dalam otak yang meningkatkan rasa bahagia. Nah, kemudian salmon, tuna, dan minyak ikan itu juga mengandung banyak antioksidan larut lemak yang dapat melindungi pembuluh darah kita. Kemudian asam linoleat terkonjugasi atau conjugated linoleic acid atau CLA itu terkandung dalam daging sapi, kambing, dan juga keju. Itu membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau memiliki fungsi imunoregulator. Kemudian ada juga senyawa fungsional itu flavonoid. Ya, ini flavonoid biasanya merupakan senyawa fitokimia. Contoh flavonoid adalah antosianin, flavonol, flavonon, protoantosianidin. Terkandung dalam buah beri, anggur merah. Jadi antosianin itu adalah senyawa antioksidan yang memberi warna merah, ungu, atau kehitaman pada buah-buahan, bunga, dan sayuran. Contoh yang lain juga sumber antosianin adalah kedelai hitam. Ya, ya misalnya kedelai hitam yang diklaim ditanam, dirawat seperti anak sendiri itu ya, itu mengandung antosianin. Kemudian flavonol, contohnya adalah katekin, epikatekin, epigalokatekin galat, dan prosianidin. Oh, sampai apal saya, karena itu terkandung dalam teh, kakao, coklat, gitu ya. Itu kan materi saya di Koteka, jadi saya sampai apal senyawa kimianya apa aja. Kemudian terkandung juga di dalam apel, terutama pada kulitnya, kemudian anggur. Itu membantu mempertahankan antioksidan ini, membantu meningkatkan pertahanan sel dari radikal bebas ya. Terutama kalau di otak itu menjaga kesehatan sel otak sehingga memperlambat kepikunan, mencegah Alzheimer gitu. Kemudian senyawa flavonon itu menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel, kemudian meningkatkan pertahanan antioksidan seluler. Di dalam tubuh kita itu kan berbagai reaksi itu mampu menghasilkan radikal. Contohnya adalah reaksi-reaksi pada produksi energi, produksi ATP, itu mampu meningkatkan radikal bebas. Nah, karena ada tubuh kita kan diciptakan Allah secara seimbang ya, maka apabila dalam tubuh ada reaksi yang menghasilkan radikal bebas, maka Allah juga menciptakan suatu sistem di dalam tubuh kita berupa antioksidan seluler. Sistem antioksidan seluler itu yang utama ada 3. Jadi ada enzim glutathione peroksidase, ada enzim katalase, ada enzim superoksida dismutase. Ketiga enzim antioksidan ini saling bekerja sama berkesinambungan untuk membersihkan radikal bebas dari sel. Nah, fungsi dan efek mereka itu dapat meningkat apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan juga. Gitu. Kemudian senyawa flavonol itu terbanyak terkandung dalam bawang bombay, apel, teh, dan brokoli. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa teh, apel, buah-buahan itu, anggur juga itu banyak mengandung senyawa flavonoid. Kemudian senyawa proantosianidin itu juga terkandung dalam kakao, apel, stroberi, dalam kayu manis, gitu ya. Kemudian ada senyawa isotianat. Ini senyawa-senyawa yang berikatan dengan mineral, gitu ya. Fungsinya banyak, sumber-sumbernya juga banyak, makanan yang kita konsumsi sehari-hari, terutama untuk mengurangi atau menetralkan radikal bebas ya. Kemudian ada asam fenolat juga. Contohnya adalah asam kafeat, asam ferulat yang terkandung dalam apel, jeruk, kopi, buah pir. Gitu. Kemudian pernah dengar produk namanya ini Nutrif Benecol masalah namanya. Itu mengandung sterol nabati. Sterol nabati itu ada terkandung dalam jagung, kedelai, gandum, kemudian dalam kedelai, dalam beberapa jenis kacang-kacangan itu mampu mengurangi resiko penyakit jantung dan kardiovaskular atau pembuluh darah. Kemudian di slide ini juga ada poliol, yaitu gula alkohol misalnya xilitol, sorbitol, manitol, laktitol. Gitu. Yang haram itu etanol ya. Jadi makanan atau minuman yang mengandung etanol fermentatif itu haram. Tapi alkohol itu sendiri dalam bentuk non etanol, kemudian makanan yang mengandung etanol tapi secara alami, misalnya durian itu halal ya.
Xilitol, sorbitol, manitol, dan laktitol itu kalau prosesnya itu tidak melibatkan bahan-bahan yang haram itu halal. Itu dapat mengurangi resiko kebusukan pada gigi. Kemudian ada juga prebiotik atau makanan dari bakteri baik, contohnya inulin, fos, gos, polidextrosa. Itu adanya di apa aja, di biji-bijian utuh, kemudian bawang bombay. Jadi gandum utuh itu juga mengandung inulin. Kemudian ini gembili, ganyong, ya banyak sekali umbi-umbian itu mengandung itu. Kemudian garut. Nah, garut itu juga mengandung inulin. Sehingga kalau misalnya Anda punya masalah pencernaan, misalnya diare atau MAH, itu Anda bisa mengkonsumsi bubur pati garut. Di mana-mana ada ya, beli online juga bisa. Itu dicampur air, kemudian dididihkan sebentar, kemudian akan membentuk bubur yang agak jernih gitu. Nah, itu baik sekali dikonsumsi ketika kita punya masalah pencernaan. Kemudian ternyata prebiotik ini mampu meningkatkan penyerapan kalsium. Kok bisa ya? Iya bisa, karena prebiotik itu satu, dia dikonsumsi oleh bakteri baik. Nah, bakteri baik ini akan mengeluarkan metabolit-metabolit yang membersihkan usus kita. Kalau usus kita lebih bagus, itu ternyata mampu meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh. Di pembuluh darah usus tuh penyerapan kalsium jadi lebih baik. Kemudian probiotik. Nah, kalau prebiotik tadi makanan bagi bakteri baik, maka probiotik adalah bakteri baik itu sendiri. Contohnya adalah berbagai jenis khamir, lactobacilli, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali bakteri, asam laktat terutama ya, yang bersifat sebagai probiotik. Fungsinya untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan. Ya, ada di dalam kefir, yogurt, dadih, susu fermentasi lainnya. Ada yang belum pernah dengar istilah dadih? Dadih itu susu fermentasi dari susu kerbau. Kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih banyak tentang dadih, bisa browsing sendiri ya. Kemudian ada yang disebut sebagai fitoestrogen. Estrogen itu merupakan hormon kewanitaan. Nah, ternyata di dalam beberapa jenis biji-bijian, misalnya kacang kedelai, tempe, dan tahu, itu mengandung senyawa namanya isoflavon yang secara kimiawi strukturnya mirip dengan estrogen. Maka disebut estrogen nabati atau fitoestrogen. Fitoestrogen itu dapat membantu menjaga kesehatan tulang, otak, dan fungsi kekebalan, dan terutama untuk wanita berperan dalam menjaga kesehatan selama menopause karena mengurangi resiko badan sakit gitu ya, resiko kesakitan pada sendi, kemudian hot rash atau rasa panas akibat kondisi menopause. Kemudian fitoestrogen yang lain contohnya adalah lignan pada rami itu berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi kekebalan. Kemudian ada juga senyawa sulfida atau yang mengandung gugus sulfur gitu ya. Jadi misalnya asam amino gitu ya mengandung gugus sulfur itu namanya asam amino tiol. Gugus tiol itu gugus sulfur atau sulfida. Di dalam bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kemudian beberapa jenis sayuran. Senyawa ini membantu detoksifikasi senyawa-senyawa racun, kemudian menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Jadi ada tradisi ya kalau di Jawa itu, kalau anak itu masuk angin atau badannya itu nggak enak badan gitu rasanya kelelahan, itu anak-anak dikasih bobokan. Bobokan itu apa ya? Hancuran atau ulekan dari bawang merah gitu dicacah-cacah, kemudian dicampurkan ke minyak, kemudian minyaknya ditaruh di ubun-ubun sama dibalurkan ke seluruh tubuh gitu. Itu ternyata membantu meningkatkan detoksifikasi dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Ada jurnalnya kok. Kemudian tentu saja kita tidak bisa meninggalkan pembahasan vitamin dari aspek senyawa fungsional ya. Vitamin itu efeknya banyak sekali dan semuanya baik untuk kesehatan. Di sini contohnya adalah vitamin A, vitamin B kompleks. Kalau ada yang pengen tahu apa itu miju-miju, ya bisa dicari sendiri apa itu miju-miju. Vitamin A itu terkandung dalam telur, wortel, susu, gitu ya, jeroan. Jeroan itu mengandung vitamin A loh. Yang jadi masalah kan jeroan juga mengandung kolesterol tinggi ya. Kemudian vitamin B. Vitamin B, B1, B2, B3, dan B5 itu terutama untuk vitamin B1, B2, dan B3 itu membantu pencernaan gula. Jadi membantu metabolisme gula. Karena mereka dibutuhkan sebagai kofaktor enzim-enzim
glikolisis, dan BCA cycle, gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita kekurangan vitamin B, maka kita efek yang paling kerasa itu kita kayak kelelahan gitu. Kenapa kelelahan? Karena kita kurang energi. Kenapa kok kurang energi? Karena produksi energi kita terganggu. Kenapa produksi energi terganggu? Karena enzim-enzim untuk produksi energi membutuhkan vitamin B kompleks. Kemudian ini vitamin yang penting juga untuk ibu hamil dan menyusui, folat ya, vitamin B9 itu membantu mengurangi risiko wanita melahirkan bayi dengan cacat otak. Kemudian folat diperlukan juga untuk pembentukan saraf tulang belakang pada janin sehingga sangat diperlukan pada ibu yang hamil gitu ya. Kemudian biotin terkandung dalam hati, ikan salmon, susu dan berbagai produk olahannya, juga telur, terutama kuning telur dan tiram. Biotin ini membantu meningkatkan kecepatan penyembuhan luka, mengatur metabolisme dan meningkatkan sintesis hormon. Kemudian vitamin C ya, menetralisir radikal bebas, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang. Demikian juga vitamin D karena vitamin D itu ibarat oli yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor yang penting dalam pembentukan tulang. Kemudian vitamin E meningkatkan fungsi kekebalan karena mampu melindungi pembuluh darah, jadi menjaga kesehatan jantung. Tadi sudah ada istilah fito ya, senyawa fitokimia yang jadi banyak sekali senyawa fungsional dalam bahan pangan itu merupakan senyawa fitokimia atau zat kimia aktif yang berasal dari tanaman atau tumbuhan. Jadi fito itu kata lain dari nabati. Gitu. Fitokimia merupakan senyawa kimia alami yang terdapat pada tanaman yang memberikan rasa, aroma maupun memberikan warna pada tanaman tersebut. Contohnya kalau rasa, senyawa fitokimia yang memberikan rasa itu pada jahe. Jadi rasa pedas pada jahe, kemudian rasa pedas pada cabai. Itu kan nama senyawanya saya lupa. Kalau jahe itu zingiberin namanya. Kemudian kalau pada cabai itu capsaicin. Nah, itu kan memberikan rasa. Kemudian memberikan aroma. Contohnya senyawa-senyawa aromatik pada ini empon-empon gitu ya, jamu-jamuan itu aromanya dari senyawa fitokimia. Kemudian memberikan warna. Contohnya antosianin yang memberikan warna merah, biru atau ungu tua atau hitam gitu ya pada terong, ubi ungu, pada kedelai hitam, pada beri-berian gitu. Nah, senyawa fitokimia ini golongannya ada macam-macam. Contohnya ada karotenoid yang memberikan warna oranye pada labu kuning dan pada wortel, kemudian senyawa fitosterol, polifenol, fenol, isoflavonoid dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali golongan fitokimia yang dilaporkan oleh berbagai macam jurnal itu memiliki efek fungsional. Nah, ini bisa dibaca contohnya dari senyawa fitokimia dan sumbernya. Nah, senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan itu merupakan suatu senyawa yang dapat mencegah pembentukan radikal bebas lewat donor H+, atau juga membantu menghambat ini oksidasi. Nah, radikal bebas itu adalah sesuatu yang secara terus-menerus dibentuk dalam tubuh kita, sehingga kalau jumlahnya tinggi dapat menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif itu ketika terjadi ketidakseimbangan, yaitu pada saat radikal bebas, jumlahnya atau konsentrasinya lebih tinggi daripada antioksidan tubuh. Tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada GPX atau glutathione peroksidase, ada CAT atau katalase, dan ada SOD atau superoksida dismutase. Ketika ketiga enzim ini itu jumlahnya kalah dibandingkan radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh, maka kondisi ini disebut stres oksidatif atau kondisi tekanan akibat radikal bebas akibat adanya proses oksidasi di dalam tubuh. Nah, proses oksidasi ini dapat dihambat atau jadi gini, kalau ada suatu proses oksidasi,
oksidasi ini akan menghasilkan radikal bebas. Nah, antioksidan itu dapat menghambat oksidasinya dan dapat menghambat reaktivitas radikal bebas yang dihasilkannya. Gitu, yang dihasilkan oleh oksidasi tadi. Nah, seringkali tubuh kita itu bisa mengalami stres oksidatif karena kita kurang mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung antioksidan. Contoh antioksidan adalah vitamin E, vitamin C, gitu ya. Contoh lain adalah beta karoten, likopen, kemudian ada lagi mineral itu disebut sebagai mineral antioksidan karena merupakan kofaktor dari enzim antioksidan tubuh. Contohnya di sini adalah selenium. Selenium itu bagi glutathione peroksidase itu ibarat batu baterai bagi jam dinding gitu. Jam dinding itu baik-baik aja, tapi kalau nggak dikasih baterai nggak bisa jalan kan dia. Nah, glutathione peroksidase itu bisa membersihkan radikal bebas di dalam sel, di dalam sel otot, itu kalau dia ditempelin dulu sama selenium. Jadi kalau GPX ya, ininya singkatannya adalah GPX, glutathione peroxidase. Glutathione peroksidase itu kalau ditempelin selenium, maka dia bisa bekerja sebagai antioksidan di miosit atau sel otot. Terutama di jantung. Bayangkan kalau misalnya nggak ada selenium, maka otot jantung akan penuh dengan radikal bebas karena tidak dibersihkan oleh glutathione peroksidase. Maka kemudian bisa bermasalah ya jantungnya. Nah, kemudian selenium juga memiliki fungsi imunologis dalam tubuh karena menjadi kofaktor bagi sistem imunologi. Sumber selenium adalah ikan laut, telur, susu, jeroan, kacang-kacangan, sereal, dan oatmeal. Dari sumber-sumber ini yang relatif aman adalah ikan laut, kemudian susu, kacang-kacangan, sereal, dan oatmeal. Kalau untuk telur dan jeroan itu karena pada kondisi tertentu itu, pada kondisi kita misalnya kolesterol kita tinggi itu kan tidak boleh mengkonsumsi telur dan jeroan ya. Kalau misalnya kita lemaknya tinggi itu yang boleh dikonsumsi hanya putih telur saja. Sedangkan jeroan itu sekalipun mengandung vitamin A dan selenium, tetapi perlu dihindari karena kolesterolnya yang tinggi. Kemudian bahan lain yang menjadi senyawa fungsional adalah serat. Ada serat larut air, ada serat tidak larut air. Serat larut air ada dalam buah-buahan, barley dan sereal, contohnya gom, pektin, sebagian hemiselulosa. Pektin itu terkandung banyak di dalam pepaya alias kates alias telo gantung ya. Jadi pektin di dalam pepaya ini bahkan bisa ditambahkan ke dalam jeli rendah gula untuk meningkatkan kekentalannya dan juga untuk meningkatkan sifat fungsionalitasnya. Kemudian ada serat tidak larut, itu contohnya adalah selulosa yang ada pada batang sayur-sayuran. Jadi batang bayam, batang kangkung itu mengandung selulosa. Dan kemudian ada juga lignin dan hemiselulosa, ini ada pada dinding sel tanaman, pada kulit buah dan sayuran, pada jagung, gitu. Manfaat serat larut air itu efektif dalam menurunkan kolesterol darah, menurunkan kadar low density lipoprotein, dan meningkatkan high density lipoprotein. Low density lipoprotein merupakan lipoprotein dengan densitas rendah. Kalau densitasnya rendah, maka dia akan kayak mengapung gitu di darah itu, sehingga kemudian cenderung bisa membuat plak pada dinding pembuluh darah. Sedangkan HDL karena densitasnya tinggi, maka relatif lebih larut di dalam air atau di dalam darah, sehingga lebih baik gitu ya untuk kesehatan kita. Kemudian serat larut air juga dapat mereduksi penyerapan glukosa di dalam usus. Jadi kalau kita mengkonsumsi nasi, nasi kan kemudian dipotong-potong jadi glukosa. Nah, kalau sebelum kita makan nasi itu kita makan buah dulu, maka maka serat larut air di dalam buah akan menghambat penyerapan glukosa di dalam usus, sehingga kadar glukosa di dalam pembuluh darah akan relatif lebih stabil. Makanya ada yang memberi saran kalau bisa tuh makan buah 30 menit sebelum makan gitu ya, untuk itu tadi memanfaatkan serat larut air pada buah sehingga mencegah atau mengurangi penyerapan glukosa pada usus. Nah, kalau gitu kita bisa kekurangan energi dong. Oh, kan kita punya cadangan lemak. Kalau kita punya cadangan lemak itu tubuh kita sesuai yang ada di biokimia ya, tubuh kita bisa melakukan lipolisis gitu. Makanya
mengkonsumsi buah itu bisa sebelum makan ya, itu membuat perut kita kan mudah kenyang. Kemudian mencegah penyerapan glukosa, sehingga kemudian membantu meningkatkan lipolisis atau pengikisan cadangan lemak gitu. Jadi bisa membantu menjaga berat badan. Kemudian serat larut air itu tadi ya membuat rasa kenyang gitu, sehingga kita makan nasinya juga nggak banyak kalau kita makan buah lebih dulu. Kemudian kalau serat tidak larut air itu mencegah penyakit yang terkait dengan fungsi saluran cerna bawah atau kolon. Karena serat tidak larut air itu apa ya, membantu ibaratnya kayak pelumas gitu ya, membantu feses itu cepat keluar. Sehingga mencegah konstipasi atau susah buang air besar, mencegah hemoroid atau ambeien gitu ya. Kemudian mencegah kanker usus besar, mencegah infeksi usus buntu dan mencegah divertikulosis. Kemudian ada juga oligosakarida seperti yang sudah dijelaskan di mata kuliah kimia pangan. Oligosakarida merupakan sakarida yang tidak dapat dicerna dan berfungsi sebagai prebiotik. Karena berfungsi sebagai prebiotik, maka oligosakarida dapat dikonsumsi oleh bakteri baik di dalam sistem pencernaan kita atau dikonsumsi oleh probiotik, dan sebaliknya tidak bisa dikonsumsi oleh bakteri jahat atau bakteri patogen. Sehingga metabolit yang menyebabkan infeksi atau masalah pada pencernaan dapat dikurangi kalau kita mengkonsumsi prebiotik. Kemudian konsumsi prebiotik karena mampu membersihkan usus tadi ya, itu meningkatkan penyerapan zat gizi baik. Kemudian efek lainnya dari prebiotik ternyata konsumsi prebiotik yang berkaitan dengan peningkatan probiotik atau peningkatan bakteri baik, ternyata juga berkaitan dengan peningkatan kecerdasan dan sistem imun yang lebih baik juga. Karena kalau kita mengkonsumsi prebiotik kemudian probiotik naik, itu ternyata memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa yang dapat menurunkan tingkat stres. Gitu. Jadi efeknya ternyata banyak. Kemudian kalsium. Kalsium menjadi komponen fungsional karena membantu pembentukan tulang dan gigi dan juga pembentukan darah serta katalisator bagi kontraksi otot. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dalam tubuh karena menjadi penyusun dari tulang dan gigi, juga kuku ya. Kalau misalnya penyerapan kalsium kita rendah, maka kita akan cenderung mudah mengalami osteoporosis. Tingkat penyerapan kalsium itu tertinggi pada masa remaja hingga masa dewasa hingga usia 30 tahun. Di atas usia 30 tahun, penyerapan kalsium akan semakin rendah, terutama pada orang yang jarang berjemur. Karena ketika kita berjemur, provitamin D di bawah kulit kita akan berubah menjadi vitamin D, dan vitamin D itu membantu penyerapan kalsium. Nah, mumpung kalian masih muda, mungkin perlu banyak olahraga, berjemur gitu ya, untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Karena osteoporosis tidak dapat diobati, atau penyakit kropos tulang itu tidak dapat diobati, hanya dapat dicegah. Keseimbangan kalsium itu pada kondisi negatif ketika terjadi pembentukan tulang. Pembentukannya besar gitu ya, terutama pada kondisi remaja gitu ya, ketika kita tambah tinggi gitu, maka pembentukan sel tulang kita kan meningkat juga. Nah, makanya remaja itu sangat membutuhkan kalsium dalam jumlah banyak sehingga terjadi kondisi seimbang kalsium. Kemudian kalsium itu juga dapat keluar lewat urin pada kondisi tertentu. Nah, efisiensi penyerapan kalsium terjadi apabila penyerapan itu lebih tinggi daripada pengeluarannya. Pengeluaran kalsium itu tinggi pada usia yang lebih tinggi, kemudian pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada saat kondisi sakit. Kemudian kaitannya makanan fungsional dengan makanan suplemen. Jadi makanan suplemen adalah produk yang digunakan untuk melengkapi makanan, gitu ya. Biasanya berbentuk vitamin, mineral, atau protein dalam bentuk asam amino tertentu, bisa berbentuk tablet, kapsul, granula, serbuk, pastilles, atau cairan. Nah, apakah makanan suplemen itu diperlukan? Nah, kita perlu mengecek kondisi kesehatan kita, dalam hal ini pengecekan status gizi, ya, untuk mengetahui apakah kita kekurangan zat besi misalnya, atau kurang jenis makanan tertentu. Secara alami, seharusnya kalau kita makan dalam jumlah dan komposisi yang seimbang, maka kita tidak perlu mengkonsumsi suplemen.
Nah, kita perlu sebelum kita mengkonsumsi suplemen, kita harus tahu masalah kesehatan tubuh kita itu apa, kemudian apakah kita yakin atau tidak makanan kita itu cukup, kemudian konsumsinya harus dalam pengawasan dokter dan tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dalam hal ini, kalau saya pribadi, saya mengkonsumsi suplemen zat besi karena berkali-kali saya cek medical check up tuh saya cenderung mengalami anemia. Kenapa seperti itu? Karena ternyata ibu saya pas hamil saya, jadi pas saya dalam kandungan ibu saya itu, ibu saya mengalami anemia. Yang umum terjadi pada kondisi saat itu ya, tahun 80-an gitu, di mana kesadaran masyarakat tentang kebutuhan zat gizi itu masih belum setinggi sekarang. Sehingga ibu saya tuh sangat aktif dulu itu, sehingga tidak menyadari badannya mengalami anemia. Jadi saya sebagai janin yang dilahirkannya juga mengalami anemia, dan setelah dewasa saya cenderung mengalami anemia. Karena setiap kali saya check up tuh kayak 80%, 90% tuh saya hampir pasti anemia gitu. Maka saya rajin mengkonsumsi suplemen zat besi sama cukup makan buah. Nah, saya kalau sekarang ini 2 hari sekali ya, itu minum ini jus buah yang dibuat dari apel, pir, kemudian brokoli dan tomat. Itu kalau dikasih madu sama dikasih es terus di blender gitu enak banget. Saya sekarang sudah merutinkan untuk konsumsi itu ya, sudah sekitar 1 bulanan ini. Jadi 2 hari sekali atau malah tiap hari kalau pas lagi sempat. Kalian perlu juga coba seperti itu. Jadi kenapa kok saya perlu mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah tinggi? Karena vitamin C itu diperlukan untuk penyerapan zat besi. Jadi zat besi itu penyerapannya akan dihambat oleh senyawa katekin, epigalokatekin galat yang terkandung dalam teh, coklat gitu. Padahal saya suka coklat sama teh kan. Jadi saya tetap mengkonsumsi coklat dan teh, tapi juga meningkatkan konsumsi vitamin C sama minum zat besi. Mau gimana lagi? Tapi saya suka sih. Dikurangi sih, cuman ya supaya saya tetap bisa minum teh dan makan coklat, jadi saya kalau pagi minum jus yang tinggi vitamin C gitu ya. Kemudian produksi pangan fungsional. Jadi daripada kita mengkonsumsi suplemen sebenarnya kita kalau bisa sih mengkonsumsi makanan fungsional. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, produksi pangan fungsional dengan beragam jenisnya, mulai dari makanan, minuman, snack, kemudian daging tiruan dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, pendekatan yang digunakan dalam pembuatan atau produksi pangan fungsional itu ada 6 kalau misalnya dirangkum ya. Yang pertama adalah menghilangkan komponen merugikan, misalnya zat anti gizi. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi senyawa aktifnya. Yang ketiga, mengkombinasikan zat aktif sehingga menghasilkan efek sinergis dibandingkan jika konsumsi zat aktif itu sendiri-sendiri. Ya, ini sudah dibahas di Food Review Indonesia yang linknya sudah saya berikan ke kalian, sudah diberi quiz ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan bioavailabilitas atau kecernaan dari senyawa fungsional itu, atau meningkatkan stabilitasnya. Jadi proses produksinya itu untuk meningkatkan stabilitasnya. Yang kelima, menambahkan komponen lain dengan efek baik dan mengurangi komponen yang tidak baik pada suatu jenis makanan. Yang keenam adalah mengganti komponen merugikan dengan komponen yang baik-baik kesehatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menghilangkan komponen yang diketahui merugikan. Contohnya dengan mengolah kedelai menjadi tempe. Ternyata pengolahan kedelai menjadi tempe dapat menurunkan senyawa anti gizi pada kedelai sehingga proteinnya menjadi lebih mudah dicerna, kemudian senyawa glikon, senyawa aktif dalam bentuk glikon atau terikat pada gula itu menjadi aglikon. Aglikon itu terpisah dari karbohidratnya, terpisah dari seratnya sehingga lebih mudah dicerna, sehingga senyawa aktif pada tempe, pada kedelai gitu ya. Senyawa aktif pada kedelai itu lebih mudah diserap ketika kedelai itu sudah diubah menjadi tempe. Jadi dihilangkan komponen anti gizinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsentrasi senyawa aktif. Contohnya dengan fortifikasi. Jadi ditambahkan gitu ya, sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut dapat meningkatkan konsumsi iodin misalnya, sesuai dengan rekomendasi AKG agar mengurangi risiko penyakit. Risiko penyakitnya apa? Kalau misalnya fortifikasi iodin, itu untuk mengurangi risiko hipotiroidisme. Kemudian fortifikasi zat besi itu
pada terigu ya, itu untuk mengurangi resiko anemia gitu. Kemudian bisa juga dengan yang pertama kan tadi fortifikasi, yang kedua dengan cara pengayaan. Jadi suatu bahan pangan itu sudah mengandung senyawa aktif, tapi senyawa aktifnya kemudian ditambahi agar ketika kita sekali mengkonsumsinya, itu konsumsi harian senyawa aktif ini lebih tinggi. Contohnya adalah jus buah yang diperkaya antioksidan atau jus buah yang diperkaya serat, jus buah yang diperkaya vitamin C kayak gitu. Jadi kandungan-kandungan aslinya secara asli itu sudah ada, tapi kemudian diperkaya atau ditambahi. Yang ketiga, menambahkan komponen yang tidak umum ada dalam makanan tersebut. Contohnya adalah dengan menghasilkan yogurt simbiotik. Pada jurnal yang saya berikan di grup WhatsApp, itu ada salah satu jurnalnya yang membahas tentang simbiotik ya. Kalian bisa juga browsing apa itu simbiotik. Jadi simbiotik merupakan secara sederhana ya, simbiotik merupakan yogurt yang ditambahi prebiotik. Sehingga di dalam satu produk itu ada probiotik dan ada prebiotik. Aslinya di dalam yogurt itu kan tidak ada prebiotiknya, tapi kemudian ditambahi agar aktivitas dari bakteri asam laktatnya menjadi lebih baik. Gitu. Jadi menambahkan komponen yang sebelumnya itu sebenarnya tidak ada di dalam makanan itu. Kemudian yang keempat, mengganti komponen. Contohnya lemak gitu ya, zat gizi makro yang tidak diinginkan, contohnya misalnya lemak, lemaknya dikurangi menjadi produk low fat. Nah, kemudian low fat yogurt itu bisa ditambah dengan chicory inulin untuk meningkatkan kekentalannya, sekaligus sebagai senyawa fungsional karena inulin itu merupakan serat larut tadi ya, gitu. Sehingga mengganti komponen lemak dengan chicory inulin, gitu. Sehingga kekentalan dari yogurt, jadi gini, yogurt itu kalau dikurangi lemaknya kan kekentalannya berkurang. Nah, maka kemudian diganti gitu ya komponennya dengan chicory inulin sehingga kekentalannya itu masih sesuai dengan kesukaan konsumen, tetapi kandungan lemaknya lebih rendah gitu. Yang kelima, meningkatkan kecernaan dan stabilitas dari komponen fungsional. Contohnya dengan meningkatkan kecernaan likopen pada tomat dengan perebusan, atau kemudian asam klorogenat pada kopi dengan penyangrean. Jadi ditingkatkan availabilitasnya, atau dengan meningkatkan stabilitasnya. Misalnya gini, produk yang mengandung antosianin itu stabilitasnya rendah pada pH yang tinggi. Maka kemudian jus anggur gitu, atau jus yang mengandung antosianin itu diberi asam organik kayak misalnya asam sitrat gitu, supaya pH-nya rendah agar stabilitas antosianinnya menjadi lebih terjaga. Kemudian yang keenam, mengkombinasikan beberapa bahan aktif yang berbeda sehingga dihasilkan efek sinergis. Yang namanya efek sinergis itu gini, misalnya suatu senyawa aktif itu efeknya 3, terus senyawa aktif lain efeknya itu 4 gitu. Tapi kalau dia dikombinasi itu nggak cuma 7, nggak cuma 3 ditambah 4, tapi 10 gitu. Jadi ada efek sinergi yang mampu meningkatkan efektivitas dari masing-masing senyawa ketika dikombinasi dibandingkan ketika dikonsumsi sendiri-sendiri gitu. Nah, ini dihasilkan formulasi jamu ya. Biasanya formulasi jamu itu kan terdiri dari beberapa jenis umbi-umbian gitu ya, beberapa jenis rimpang, beberapa jenis rimpang atau gitu ya. Sehingga senyawa aktif yang dihasilkan dari bahan tersebut dapat memiliki efek sinergis. Kemudian dari produksi makanan fungsional itu muncul tren pasar. Tren pasar semakin meningkat terutama pada kondisi pandemi dan Jepang merupakan pasar terbesar di dunia, diikuti Amerika Serikat dan Eropa. Permintaan makanan fungsional itu meningkat di seluruh dunia dengan produsen dari banyak yang diproduksi di Asia, Eropa gitu ya. Kalau Asia tuh yang masih menjadi raja adalah Singapura dan Cina dan juga Jepang gitu. Kemudian peningkatan permintaan pangan fungsional dipengaruhi oleh pendapatan, gaya hidup yang berkaitan dengan penyakit, meningkatnya kesadaran terhadap masalah kesehatan dan juga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk dengan klaim kesehatan. Jadi kesadaran masyarakat meningkat. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar klaim tentang superfood. Jadi makanan super yang makin dikonsumsi makin banyak makin baik. Nah, benarkah ada makanan yang disebut sebagai superfood? Nah, saya minta kalian untuk ngeklik link ini ya.
untuk mencopas link ini dan kemudian membaca mengenai suatu artikel mengenai superfood. Sebenarnya klaim superfood itu hoax nggak sih? Atau ada kebenaran di dalamnya? Nah, silakan membaca. Kesimpulan dari materi kuliah hari ini sebenarnya adalah kita perlu memakan makanan dari sumber yang beraneka ragam karena berbagai macam jenis makanan itu mengandung senyawa fungsional yang jenisnya beragam, fungsinya beragam, jumlahnya juga beragam. Sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan dari sumber yang beragam dalam jumlah yang seimbang tuh kita mendapatkan manfaat yang optimal dari makanan-makanan tersebut, terutama kalau dikonsumsi setiap hari. Jadi untuk mengimbangi cilok, siomay, bakso, makanan instan yang kita konsumsi, makanan-makanan yang sebenarnya kayak menimbun sampah di dalam pencernaan kita tuh kita perlu mengkonsumsi makanan sehat gitu. Banyak kok makanan sehat yang juga enak gitu ya. Kemudian kita perlu meningkatkan porsi sayur dan buah, kemudian suplemen itu hanya kita konsumsi ketika kita betul-betul tahu kalau kita tuh memang membutuhkan gitu dan konsumsi kita tuh kurang. Kemudian, sebagai calon teknolog pangan, kita harus memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai bagaimana cara, mengolah bahan pangan, kemudian memformulasikannya agar dapat menghasilkan produk makanan dengan efek kesehatan, yang disukai konsumen, kemudian bernilai jual gitu ya, secara sensoris dapat diterima. Demikian, penjelasan dari materi mengenai ruang lingkup, pangan fungsional. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.